Ya, jadi ada secara singkat bisa dikatakan bahwa tujuan pemerintah itu, kebijakan makroekonomi pemerintah adalah agar kondisi perekonomian menjadi stabil, ya. Dan ada 6, kalau kita identifikasi ada 6 tujuan kebijakan ekonomi makro pemerintah. Yang pertama tentunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil dalam jangka panjang. Oleh karena dengan pertumbuhan ekonomi bisa terbuka lapangan kerja, apalagi negara seperti kita, ya, yang mana pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, ya. Jadi usia angkatan kerja itu selalu bertambah, ya, dan itu harus disediakan lapangan pekerjaan, ya. Kemudian pengangguran yang rendah, ya. Kemudian inflasi yang rendah dan stabil, ya, dalam jangka panjang, ya. Kemudian terhindar dari defisit neraca pembayaran dan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, ya. Dia bisa bergerak fluktuasi itu biasa tiap detik. Kalau kita nonton CNBC itu tiap detik itu nilai tukar itu bergeser bisa ke bawah, bisa ke atas, ya. Tapi kita tidak ingin secara berlebihan. Oleh karena kalau fluktuasi dari nilai tukar itu berlebihan, orang sulit merencanakan bisnis. Dan kita tahu kalau neraca pembayaran itu defisit, ya, itu bisa melemahkan nilai tukar, ya. Kemudian menghindari tekanan finansial yang berlebihan sektor ekonomi termasuk pemerintah, ya. Jangan sampai perusahaan-perusahaan tidak bisa bayar utang, ya, sehingga bankrupt, ya, dipilotkan dan segala macam, ya. Kemudian sistem keuangan yang stabil. Jadi kira-kira ada 6 area yang ingin dikejar oleh pemerintah. Nah, untuk mencapai ini pemerintah bekerja. Kita tahu bahwa pemerintah bekerja bukan pakai otot, tapi dengan kebijakan, ya. Beberapa tipe kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang diambil pemerintah, antara lain, ya, di sini saya akan cerita 3 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, kedua adalah kebijakan moneter, dan ketiga kebijakan sisi penawaran, ya. Mari kita lihat satu-satu. Nah, ini kalau kita lihat kebijakan fiskal, ya. Kita tahu kalau untuk mudahnya, ya, ada 2 yang bermain. Yang pertama itu adalah rumah tangga atau household yang di bawah, yang di atas itu ada cerobong-cerobong kayaknya pabrik atau perusahaan lah, ya. Seperti Anda ketahui, rumah tangga itu, ya, memberikan tenaganya, ya, dan oleh karena itu dia mendapat income, ya, seperti teman-teman sekalian, ya. Misalnya teman-teman bekerja di perusahaan, teman-teman mendapat income, ya. Nah, kalau Anda mendapat pendapatan, ya, Anda mendapat pendapatan, sebagian dari pendapatan Anda itu Anda konsumsi untuk barang-barang, membeli barang-barang atau jasa produksi dalam negeri, yang di sini kita sebut dengan singkatan CD, ya, C gede, D kecil, ya. Katakanlah misalnya income Anda 100, ya, Anda gunakan 70 untuk CD, ya, untuk membeli barang-barang kebutuhan Anda, ya, atau Anda beli rumah, atau nyicil rumah, atau Anda beli beras, atau Anda beli produk-produk yang di dalam negeri, katakanlah, ya, bukan produk impor, tapi di dalam negeri. Nah, yang 30% Anda gunakan untuk misalnya Anda tabung, ya, Anda tabung, Anda saving, ya. Tentu Anda bayar pajak, ya. Oleh karena yang tidak bisa dihilangkan di dunia itu, yang katanya, ya, yang pasti di dunia itu ada 2. Satu bayar pajak dan kedua mati, ya. Anda tahu Al Capone? Al Capone itu penjahat yang kejam, ya. Tapi dia tidak dihukum oleh karena kejahatannya, ya. Padahal dia penjahat yang kejam, katanya dia berbuat macam-macam, ya. Tapi dia dihukum bukan oleh karena kejahatannya, dia dihukum oleh karena dia menggelapkan pajak, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa di dunia ini yang pasti itu hanya 2, ya, pajak dan mati. Ya, jadi teman-teman sekalian,
ya. Jadi tax ini, dan kalau menurut saya kalau Anda bayar tax, Anda berjalan di permadani menuju sorga, ya, karena pajak Anda digunakan oleh negara untuk mengurus-ngurusi orang-orang miskin, ya, di mana Anda bisa mendapat pahala yang banyak. Ya, kemudian Anda juga punya, mungkin Anda beli barang-barang impor, ya, misalnya jangan tas Hermes lah, Anda terlalu mahal mungkin ya, tapi ya mungkin sepatu Clark atau apa, ya. Ya. Nah itu semua kita katakan withdrawal, ya, atau penarikan, ya. Nah kemudian kalau Anda saving di bank atau Anda saving di asuransi dan segala macam, ya. Kemudian Anda bayar tax tentu ke pemerintah. Nah Anda kalau menggunakan barang impor Anda bayar, tentu uangnya akan mengalir keluar, ya, itu withdrawal, ya. Nah kemudian saving tersebut, ya, digunakan oleh swasta, ya, untuk berinvestasi, ya, kita kasih tanda I, ya. Kemudian pajak yang merupakan penerimaan pemerintah itu digunakan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah, membiayai pengeluaran pemerintah atau government spending, di sini dikasih notasi G, ya. Kemudian, ya, ada barang-barang ekspor, ya, dikasih notasi X, ya. Nah, yang bagian atas itu I, G dan X itu injection atau suntikan, ya. Jadi teman-teman sekalian, dari skema yang simpel ini dapat dijelaskan bahwa apabila negara dalam keadaan resesi, ya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif, ya, atau expansionary, ya. Nah, caranya pemerintah adalah membesarkan G, ya, government spending, terus mengecilkan tax-nya. Kenapa tax-nya dikecilkan? Oleh karena kalau tax-nya dikecilkan berarti CD Anda lebih banyak, ya, Anda bisa mengkonsumsi barang-barang lebih banyak, ya, CD Anda lebih banyak, ya. Nah, dengan demikian kalau G-nya membesar, ya, lebih besar daripada T, G lebih besar daripada T, makanya itu yang namanya kebijakan fiskal yang ekspansif, ya. Tapi sebaliknya, kalau T lebih besar dari G, ya, itu namanya kebijakan kontraktif, ya, atau deflasi. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat di negara kita sekarang, ya, di mana kemarin akibat COVID, ya, kita sempat masuk resesi, ya. Kalau Anda lihat pidato presiden, itu Anda bisa lihat APBN kita, di mana government spending itu lebih besar dari penerimaan. APBN kita lebih besar dari pengeluaran. Di APBN kita pengeluaran lebih besar daripada penerimaan tax. Ya, itu tujuannya adalah untuk kebijakan fiskal yang ekspansif, ya, untuk tetap ekonomi bergairah, tetap. Jadi tujuan pemerintah adalah kestabilan ekonomi, ya. Sekian untuk sesi ini. Sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih.